bihararatihi jami'atul badani bihaitsu yakhtariqu jamil ajza'il alqasidati fil badani wa tanawwaru ma fil badani minal ajza'is shalihah binuril jalalati fayahitu ala mahallil lataifi kulliha wa yulakhidu ma'nal tahlili ay la maqsuda illallah wa min kalimatin nafyi yang fi jami'al muhdatsati minan nadari wal i'tibari wa yanduruha nadral fana wa min kalimatil itsbat yuthbitu fi qalbi wa nadhuruhu dzatil haqqi ta'ala wa yanduru wujuda dzatil haqqi nadral baqa wa fi akhiriha 'indal wuqufi ala adatil fitri yaqulu sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah. Sebenarnya pasal kedua ini sudah dijelaskan kemarin sewaktu saya akan menyampaikan talqin. Nah, sekarang kita kuatkan lagi. Inilah manfaatnya, keuntungannya kita belajar zikir bertoriko. Umat Islam di dunia, termasuk di Asia Tenggara, di Indonesia, perlu disadarkan bahwa segala sesuatu pasti perlu cara. Apa yang tidak perlu cara? Tidur saja perlu cara. Cara tidur. Atau metode tidur. Atau tarekat tidur. Kentalkan bahasa ini. Cara, metode, tarekat. Kentalkan. Kalau tidak dikentalkan, tarekat ini selalu ditendang-tendang. Dipojok-pojokkan, dijauh-jauhkan, dianggap aliran, dianggap sesat, dianggap pengacau. Sejak kapan? Orang Indonesia, ulama Indonesia berpikirnya seperti itu sejak kapan? Itu ada titik mangsanya itu. Sejak Islam di Indonesia diobok-obok oleh penjajah. Ada bukti? Ya. Apakah negara kita ini dari mulai ada bumi sudah jadi Indonesia? Tidak lah. Kita dulunya adalah ya tanah tanpa tuan. Karena memang manusianya belum ada. Lalu datanglah manusia dengan bermacam-macam keyakinan. Datanglah agama-agama, maka beragama. Datanglah Islam, maka beragama Islam. Nah, kalau kita mau narik benangnya dari sejak ada Islam, dimulai dengan Islam pribadi-pribadi. Jangan anggap orang Arab baru masuk ke tanah Nusantara setelah Wali Songo umpama, setelah lahir Rasulullah. Enggak. Profesor Mansur, sejarawan nasional kita, menjelaskan bahwa hubungan ekonomi antara Nusantara dengan Arab dan Eropa itu sudah terbangun sejak sekurang-kurangnya 5 abad sebelum kelahiran Rasul. Cuma orang sana tidak menyebutnya Indonesia karena belum Indonesia. Lebih banyak menyebutnya Hindia belakang. Yang lebih terkenal ke Arab, ke Eropa ya Hindustan, Hindia. Kita ini kan ekornya India. Jangan marahlah kalau disebut saat itu disebut Hindia belakang. Bahkan ketika penjajah Belanda masuk, rubah lagi Hindia Belanda. Dulunya kesultanan. Yang dicatat saja kurang lebih 40 kesultanan. Para sultan itu insya Allah semuanya adalah ahli tasawuf, ahli tarekat. Bagaimana menjadi pemimpin yang memiliki kekuatan tinggi kalau tanpa ilmu kemanunggalan, tanpa ilmu yang sangat mendekatkan kepada Allah? Maka jangan heran
para sultan rata-rata disebut sakti. Sebenarnya mereka tidak mencari kesaktian. Disitulah dirasakan bahwa tarekat diperlukan oleh para pemimpin negara, oleh para pejabat, oleh para ulama. Jadi kalau ingin melihat kejayaan tarekat, ya berdirinya kesultanan-kesultanan itu. Setelah diobok-obok oleh penjajah, maka sistem berubah. Kondisi berubah. Yang dibanggakan apa? Senjata. Yang modern-modern waktu itu. Teknologi. Nah, spiritual terus ditinggalkan. Sekian ratus tahun, kandas lah. Hanya tinggal 1-2 ulama yang memperdalam tarekat. Jangankan mereka yang mengikuti pemikiran Muhammad bin Abdullah bin Wahab, ya, yang sering disebut Wahabi, yang berlabel ahli sunnah wal jamaah saja, bahkan yang berlabel Nahdiyah saja, nggak sedikit ulama NU yang nggak senang tarekat. Salah nggak saya ngomong nih? Bukti nyata. Bukan sedang memfitnah ini, wong saya sendiri pengurus NU. Cuma saya pengurus NU yang bertarekat. Tidak sedikit, bahkan mayoritas dari kalangan kita sendiri nggak senang tarekat. Alasannya apik, hati-hati. Karena tarekat itu agung, mulia. Saking agungnya, maka nggak cocok untuk kelas kita. Ujung-ujungnya nggak usah. Bahkan nggak boleh. Kalau nggak usah masih mending. Ini yang sudah nggak boleh. Jadi larangan. Jadi sebuah tabu. Ini yang sedang terjadi. Ya. Nah, alhamdulillah saya yang bodoh ini dapat tugas lah. Dapat tugas berat sebenarnya. Menyadarkan kembali umat, khususnya para ulama ahli sunnah wal jamaah, sampai mereka sadar bahwa hidup wajib bertarekat, bahwa bertarekat itu fardu ain, pekerjaan yang cukup alot. 22 tahun saya berkhidmat sampai hari ini, hasilnya ya lumayan. Alhamdulillah. Sampai hari ini saya belum pernah, bukan ingin menyampaikan dakwah Islam plus dengan torikotnya, iman Islam plus dengan ihsannya, belum pernah ada yang menolak. Itu sudah sesuatu yang sangat disyukuri. Karena banyak kiai tarekat menyampaikan tarekat ditolak ulama. Selain daripada ulamanya yang kurang tertarik, mohon maaf kadang-kadang lagi penyampai tarekatnya suka ditunggangi oleh egois, merasa aku lebih daripada orang lain. Itu lagi koreksi ke dalam itu. Janganlah. Seperti dalam pembukaan kemarin kan, sebelum saya masuk ke Miftahus Sudur, saya bahas dulu tentang apa kemarin? Tentang takwa. Takwa adalah sebuah keniscayaan, tidak bisa ditawar-tawar. Apalagi di Indonesia yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI. Takwa dasar yang tidak bisa ditawar-tawar untuk Indonesia. Ketika menyampaikan apapun terkait dengan takwa, kaitannya itu rasional, logis, bahkan syar'i, nggak bisa ditolak. Bikin masjid selama sesuai aturan, nggak bisa ditolak. Kenapa? Karena terkait dengan takwa. Apa tarekat nggak ada kaitannya dengan takwa?
Gitu aja di situ. Ini perlu saya sampaikan. Jangan sampai tarekat menjadi sesuatu yang tersembunyi seumur hidup. Gitu. Kenapa zaman Rasulullah katanya talqin itu, sebelum talqin Rasulullah bertanya, hal fikum gurib, apakah di antara kamu ada gurib? Gurib itu ada non muslim, non Islam. Lah, barulah Rasul memberikan talqin. Aglikil bab, tutuplah pintu. Banyak ahli tarekat yang sampai sekarang kalau mau talqin harus tutup pintu. Karena Rasulullah melakukan seperti itu. Gak usah sempit seperti itu berpikirnya. Sangat situasional, sangat kontekstual. Karena di zaman Rasulullah dulu ketika Islam masih lemah, kalau akan menyampaikan talqin, ketahuan oleh kelompok Yahudi yang kuat, akan jadi masalah. Termasuk di Indonesia zaman penjajahan kuat, ya wajarlah kalau mau menyampaikan talqin sembunyi-sembunyi. Sekarang saya kadang talqin di lapangan, talqin di pesawat, ya. Talqin di restoran. Pak Jejen ini jorok. Kalau dinilainya oleh kamu saya nggak usah repot lah. Kamunya juga sama bodoh dengan saya atau lebih bodoh. Gitu ya. Tarekat zaman begini terbukanya, yang mengibarkan bendera partai terlarang aja udah berani lagi. Yang mengibarkan bendera apa itu? Ya sebutlah sesuatu yang pernah dilarang atau ketahuan jeleknya dulu, orang berani di Indonesia. Apalagi menyampaikan tarekat. Baik, itu obrolan aja sedikit lah. Tapi ngobrol juga mungkin lumayan manfaat ya. Karena di situ strategi kita. Pak, kalau orang ngerti pentingnya tarekat semua, ada kegiatan begini, mungkin tempat segini nggak cukup. Coba kalau ada pengumuman bahwa ada bos besar dari negara anu membagi-bagi uang, membagi-bagi amplopnya 500 ribuan, kira-kira panitia berani nggak nahan orang? Nggak kuat Pak. Saking pentingnya apa? Duit. Kalau ada lagi pengumuman bahwa ada sebuah perusahaan besar mendapatkan untung besar dan dia bersodakoh membagi-bagikan tiket pesawat dari mulai Singapura atau yang dekat ke Bali domestik, ke Batam, agak jauh sedikit ke Bangkok, agak jauh lagi ke Jeddah, PP umroh, atau ke Swiss atau kemana, gratis dibagi-bagikan 10.000 tiket. Kira-kira orang berbondong-bondong nggak? Karena dapat tiket kemana? Ini yang sedang diobrolkan di sini, tiket ke alam lahut. Kalau cuma ke Eropa ya terbangnya juga cuma 12 jam, ke New York cuma 24 jam. Ini jaraknya triliunan kilometer, belum ada yang bisa menghitung. Secara nampak lahir diyakini ada dasar yang kuat adalah siapa? Nabi Muhammad yang sudah melakukan. Yang disebutkan Al-Isra wal Mi'raj. Ini tiket Isra Mi'raj. Tapi jangan pengen seperti Rasulullah ya. Buruknya ya la ilaha illallah itu. Gaibnya ya mursyid itu. Perjalanannya sama. Dari sini ke langit 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dari 7 ke Sidrah Muntaha, baru wusul kepada Allah. Karena orang nggak paham wusul sih. Kalau nggak dengar Jakarta ya nggak tahu rute Jakarta. Kalau nggak mengenal wusul, bagaimana tahu mulki malakut jabarut lahut? Di kampung kami di Sunda ada istilah di talapung siapa aing ka alam jabarut. Gua tendang lu ke alam jabarut. Jadi
Kalimatnya masih ada sisa-sisa. Ini fosil ini. Kalau arkeologi itu fosil. Bagi ulama peneliti ini diteliti. Kenapa? Di Jawa Barat ada istilah Jabarut. Gua tendang lu ke alam Jabarut. Lu ngomong Jabarut apaan? Nggak tahu. Kakek gua aja ngomong begitu. Nah ini bagi saya artinya tarekat tadinya sudah mau masyarakat. Sudah mau masyarakat. Yang namanya manakiban, banyak orang yang belum bertarekat tapi suka manakiban. Tujuannya barokah, maca syekh, layang syekh disebutnya. Ya sudah panjang lagi kalau ke situ. Jadi bicara tarekat Indonesia, pribumi apa tamu? Kok kayak nggak berani ngomong antum? Pribumi apa tamu? Ya, yang punya apa peminjam? Yang punya. Pokok apa tambahan? Pokok. Kasihan Indonesia negeriku tercinta. Ilmu pokoknya dijadikan pribumi, dijadikan tamu. Ya. Ilmu pentingnya dijadikan tambahan. Baik. Nah, di sini menjelaskan tentang cara berzikir. Cara menggunakan kalimat la ilaha illallah mengikut Syekh Abdul Qadir Jailani, sebenarnya mengikut pada Rasulullah. Cuma mencari hadis tekstual yang menyebutkan cara berzikir begini begitu sampai hari ini belum ditemukan. Nah yang begini-begini yang sering memancing pandangan soal bid'ah. Bid'ah, Rasulullah tidak pernah begitu. Wow. Saya mau bertanya, Rasulullah suci apa kotor? Jadi umat yang mengikuti Rasulullah yang suci apa yang kotor? Kita suci apa kotor? Jadi orang yang membiarkan kotoran hati bid'ah apa sunnah? Yang membersihkan bid'ah apa sunnah? Itu kan udah terbalik lagi. Orang dengan mudah menyebut tarekat itu bid'ah, nggak ada dari Rasulnya. Please saya katakan, please bicaralah Anda semau Anda. Nanti ujung-ujungnya saya akan bertanya, Rasul suci apa enggak? Suci. Pengikut Rasul harus suci apa harus kotor? Ya harus suci. Apakah kita sudah suci sejak bayi? Enggak. Banyak kotoran dalam diri? Banyak. Bersihkan apa jangan? Membersihkan. Upaya membersihkan itu mengikuti Rasul apa bid'ah? Ya bisa disebut mengikuti sih. Makin lesu aja. Itu kadang-kadang maka kurikulum vitae saya suka dibuka-buka sebagai pimpinan pesantren, sebagai ketua umum majelis ulama, sebagai penasehat IJMI Jawa Barat. Kenapa sih suka disebut penasehat IJMI? Kaum intelektual sekarang banyak yang meremehkan tarekat, tasawuf, merasa paling berpendidikan karena dia lama sekolah, ya, lama sekolah dan lain sebagainya. Nah, mana lebih tinggi antara Anda yang baru sebagai dosen dan orang yang sudah terpilih menjadi pengurus IJMI? Insya Allah dari satu sisi bisa jadi orang diposisikan menjadi pengurus IJMI karena dia cendekiawan yang lebih dikenal. Nah, yang menasehati orang IJMI siapa? Ya penasehatnya. Kenapa dianggap menjadi penasehatnya? Dianggap memiliki kemampuan lebih tinggi daripada pengurusnya. Saya ini penasehat IJMI. Lumayan. Poin lagi. Maka ketika ada kaum intelek yang panjang leher. IJMI bukan. Bukan Pak, oh belum terpilih ya. Saya baru penasehat. Supaya tidak sombong. Itu saya baru yakin yang disebutkan at-takabbur li mutakabbir shadaqah.
sombong terhadap orang sombong jadi sodako. Ya. Maksudnya menunjukkan kebesaran. Ini sekedar data aja. Ketika saya dilantik HB, kok banyak banget benderanya di gedung Asia Afrika yang bersejarah tentang kumpulnya negara-negara se-Asia Afrika dulu. Ini Pak Aher, gubernur kami belakang. Mati nih, mati. Nah, ini si Wa nih yang pakai batik sini. Saya menyebutnya salah satu metode zikir menggunakan la ilaha illallah. Supaya jangan menganggap bahwa metode zikir hanya ini. Kalau kita di depan ikhwan TKN, termasuk jalur Suryalaya yang menyebutkan inilah talqin zikir satu-satunya. Nah, itu sudah melanggar tambah. Tidak menghargai pihak lain. Pak Jajan lebih baik begitu dong. Kelihatan fanatiknya gitu. Kelihatan bahkan sampai kekultusannya kelihatan. Kalau tokoh dari Suryalaya bicaranya begitu, menganggap bahwa satu-satunya metode zikir adalah ini, nantinya bergeser kepada satu-satunya mursyid adalah Abah. Apa efeknya? Ketika menganggap satu-satunya mursyid adalah pengarsa Abah, ketika Abah tiada, satu-satunya kiai adalah saya nantinya. Saya udah tahu ujungnya, udah keukur gitu-gituan itu. Nanti juga ujungnya gini, kelihatan. Kan pakai mantek Pak. Sugro kubro natijah, sugro kubro natijah. Ya, minor mayor konklusi. Minimal dugaan yang terhitung. Dugaan yang terhitung mendekati kepastian. Buktinya hari ini demikian kita. Saya senyum aja, udah keukur. Tipe-tipe begini sih, nanti ujungnya. Jangan pernah kita seperti itu. Yang namanya ikhwan Suryalaya pakai tambah. Jangan memeriksa murid, jangan menyalahkan ajaran orang lain. Apalagi jangan berubah walau disakiti orang. Artinya salah-salahkan dan lain-lain. Wa kaifiyatuhu, caranya menurut jalur beliau ya. Qadiriyah Naqsyabandiyah dari jalur Syekh Khatib Sambas. Ayyab tadi az-zakiru, orang yang berzikir menggunakan kalimat biqauli la min tahti surrah, ditarik dari bawah pusar. Wayamud, karena atap kepada yang tadi ya, wayamuddaha atau wayumiddaha, amadda yumiddu, dan memanjangkannya ucapan la hatta yantahiya, sampai selesai biha dengan la tadi ila dimaghi, di otak, firrosi, di kepala. Dia menembus dari pusar sampai ke ubun-ubun. La. Umpama orang yang terlalu tekstual dalam hadis, enggak ditemukan hadisnya seperti ini, jadi kerjaan seperti ini bid'ah, please. Maka saya akan menyebutnya ijtihadi. Adalah ijtihad. Kalau dalam Islam tidak dibuka ruang ijtihad, repot kita Pak. Repot kita. Serba tekstual, serba saklek. Kendaraan Rasul adalah unta atau kuda, maka selain itu bid'ah. Ayo, gimana kita hidup? Naik ojek nggak boleh, naik kapal. Kan Rasul enggak. Makanan pokok Rasulullah adalah roti gandum dan kurma. Sedangkan kita nasi, bid'ah.
bid'ah lagi. Waduh. Apa Rasul pernah pakai batik? Waduh, Pekalongan kelabakan kalau enggak Pak Rasul pernah makan pisang Ambon. Kelabakan Sukabumi. Produser pisang. Enggak sempit seperti itu. Dalam Islam ada ijtihad. Di levelnya masing-masing. Dengan persyaratan yang sangat ketat dikontrol. Tidak boleh sembarangan. Pangersa Abah Hanom menurut saya beliau layak dalam tasawuf disebut mujtahid. Mujaddid. Bapak, andai tarekat ini disodorkan kepada umat, bahasa Sundanya saujratna. Apa saujratna? Seadanya, sesuai aturannya yang sangat ketat. Terus terang, orang-orang di kelas kita gak layak jadi murid tarekat. Saya menyebutnya pengarsa Abah itu mujaddid, ibarat balung sapi. Balung sapi itu rata-rata gede-gede loh. Tengkoraknya segede gitu. Tulang betisnya segede gitu. Tulang paha, tulang dada, tulang punggung segede gitu. Bisakah balung sapi diberikan pada bayi? Nah, tergantung kecerdasan. Kalau ada yang mengatakan nggak bisa, paham juga saya. Balung sapi segede gitu diberikan kepada bayi, matilah bayi. Tapi kalau kecerdasan digunakan, di blender, ya ditepung, masukkan mesin, keluar jadi tepung, tambah air digodok jadi bubur, kasih gula, berikan pada bayi. Tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah yang kalau melihat kitab-kitabnya, Masya Allah, orang bisa takut kalau melihat persyaratannya. Di blender lah oleh beliau supaya orang awam pun, orang malas pun bisa mencicipi. Alhamdulillah. Nah, itulah salah satu yang disebut ijtihad. Kenapa saya ke situ? Karena menyampaikan kaifiat dzikir seperti ini oleh kawan-kawan kita yang terlalu tekstual di dalam hadis akan cepat dibuang. Beda. Enggak ada dari Rasul. Maka saya panjangkan tadi. Rasul suci apa enggak? Suci. Wong beliau sudah suci sejak kecil. Buat apa cari kaifiah lagi? Sebutlah tanpa mengamalkan zikir pun beliau sudah suci sejak awal. Ya, apalagi kalau beliau mengamalkan zikir. Berani nggak mengatakan bahwa Rasul malas zikir? Nggak berani. Zikir Rasul banyak apa sedikit? Anda kalau berani mengatakan zikir Rasul cuma sedikit, Anda melecehkan Rasul. Apa sih yang sebenarnya? Sebenarnya gua nggak mau. Sebenarnya orang nggak mau, malas, tapi nggak mau disebut salah. Rasul juga nggak pernah begitu. Pinternya belat-belit bicara. Indonesia ini pinter ngomong begitu. Baik, bila ditarik dari pusat ke ubun-ubun. Ilaha diucapkan dengan lidah. Seakan-akan tertulis di sebelah kanan menembus dua latifah. Ini akan lancar memahami hal seperti ini kalau diawali dengan pemahaman kolbu yang benar, pemahaman ruh yang benar. Ketika orang menganggap bahwa kolbu adalah daging hati, apa gunanya zikir seperti ini? Karena kolbu dianggap daging hati, dan itu yang dipahami oleh 99,9% umat Islam di dunia, termasuk Asia Tenggara, Indonesia. Saya sering ngomong, kok ajian ngomong Asia, susah ngomongnya juga. Kan saya syuronya di Asia Tenggara, Himpunan Ulama Nusantara Asia Tenggara, saya syuronya.
di jalur kami lah. Kalau ada organisasi lain ya please lah. Please. Tapi kami juga punya jalur untuk mengurus se-Asia Tenggara ini. Ilaha seperti itu. Lihat titik bidiknya. Kenapa di Latifah Khofa ini perlu disentuh, perlu digetarkan, karena disinilah gudang sifat-sifat baik. Baik budi pekerti, meninggalkan daripada selain Allah, meninggalkan segala sesuatu selain Allah maksudnya. Plus asih apalagi? Baikan terus ya, ini diambil dari Qatrul Ghuais yang kemarin saya tampilkan Arabnya. Kadang-kadang kita lagi-lagi oleh setan diplesetkan. Allah, lihat aja tulisannya juga Latin, paling karangan Jejen itu. Makanya saya angkat lagi kemarin yang Arabnya. Lalu saya minta untuk membaca, ternyata kebanyakan nggak bisa lagi. Dikasih Latin menyalakan, dikasih Arabnya nggak bisa. Ya udahlah, terserah kamu sayang. Ilaha illallah, menembus 7 latifah. Sebagian guru tarekat sangat ketat di dalam mengawal latifah-latifah, sehingga peningkatan zikir latifah betul-betul dikontrol oleh guru. Murid ABCD baru latifah 1, latifah qol. EFG sudah latifah 2. Selanjutnya demikian. Kok Suryalaya nggak begitu sih? Tergantung kebijakan sang mursyid. Bahkan ada tarekat lain, maaf, menurut pemikiran beliau perlu jelas kepangkatan gitu seolah-olah. Maka yang namanya khotam itu adalah upacara peningkatan tingkat. Namanya juga khotam. Khotmu itu ujung. Jadi upacara peningkatan tingkat. Saya ketemu seorang mursyid dari tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah Rifaiyah. Masih famili saya. Guru besar beliau. Beliau mengatakan, setiap haul di pesantren itu insya Allah sudah hampir 15 kali saya terus. Jadi termasuk langganan haul sih. Kenapa? Satu, nggak pernah minta imbalan. Yang kedua, walaupun nggak pernah jadi murid yang dihaulkan, saya bisa menduga. Yang dihaulkan adalah alim. Kok Pak Jajan kasyaf seperti itu? Ya masa disebut kiai sih kalau bukan alim gitu. Lalu abid ahli ibadah pasti loh. Kalau jadi kiai malas ibadah, siapa yang mau ikut? Lalu saya menyebutnya sufi, seorang ahli tasawuf. Mujahid, seorang pejuang. Mengangkat 4 poin itu saja, itu nggak selesai 2 jam. Maka saya di Jawa Barat nyaris jadi pelanggan haul pesantren-pesantren besar itu. Haulnya Yejejen. Nah, beliau waktu masih hidup kepada saya bicara, ajengan, kalau di Mama di sini belum pernah khotaman. Belum pernah khotaman. Kenapa Mama belum pernah? Ya siapa yang mau ditingkatkannya, mau ditingkatkan pangkatnya? Karena pemahaman beliau khotam itu peningkatan. Di Suryalaya, ikhwan yang baru nongol aja udah bisa ya latif. Itu ijtihadnya guru itu. Bersyukurlah kita punya guru sangat bijaksana. Jangan sebut maha bijaksana, yang maha Allah, tapi sangat bijaksana. Dan nggak perlu ijazah lagi khotaman. Siapa orang yang sudah mendapatkan talqin zikir TKN langsung please mengamalkan khotam dan manakibat. Ya. Tidak banyak syarat. Asal orang minta talqin dimanapun, di pematang sawah juga oke. Wudhu talqin. Lagi ngopi di warung kopi saya
itu kan kopi, Pak saya punya talqin, butuh talqin di situ. Jorok amat, bukan jorok, fleksibel. Apa pasti mengamalkan Pak? Yang datang jauh-jauh aja, sengaja datang pengen talqin, lalu mendapatkan talqin belum tentu mengamalkan. Kalau soal mengamalkan, nah, sedikit orang datang ke ahli tarekat bukan minta zikirnya, minta doa banyak rezeki. Itu urusan di dalam kalbu masing-masing lah, baca aja diri sendiri. Gak usah saya sebut ya. Baik. Oh begitu. Amalkanlah. Ini sudah teruji, diamalkan oleh ribuan bahkan jutaan manusia di dunia. Bahkan saya menduga bukan hanya umat Nabi Muhammad. Buktinya umat-umat dulu banyak walinya. Keliru kita mengatakan zaman para nabi, lalu para sahabat, selanjutnya para wali. Ini yang terkenal seperti itu. Kenapa masyarakat kita pandangannya seperti itu? Karena ketika hadarat susunannya begitu. Mula-mula kepada Nabi Muhammad, setelah Nabi para nabi yang lain, baru sahabat Nabi, baru tabi'in, tabi'in, baru kepada para wali. Jadi seakan-akan kurun waktu itu begitu. Zaman Nabi dulu, saya tanya kepada masyarakat, duluan Nabi, duluan wali? Nabi, kata orang. Sini juga kalau saya tanya begitu. Cuman gak saya tanya aja. Jawabannya udah tahu. Duluan Nabi, duluan wali, Nabi. Seakan-akan para wali itu baru ada setelah habisnya para nabi. Saya tanya, Ashabul Kahfi wali apa nabi? Duluan Ashabul Kahfi, duluan Nabi Muhammad. Itu kan? Nyata, faktual, testimoni, bukti. Sayyidah Maryam, Ibu Maryam, nabiyah apa waliyah? Kalau ditinjau dari ilham, wahyu dari Allah, ada loh ulama yang menyebutnya dia nabiyah. Kenapa oleh Pak Jajan tidak dikembangkan aja bahwa Maryam adalah nabiyah? Sudah menjadi syarat bahwa nabi tidak boleh perempuan. Dipotong dengan itu. Maka masuknya kemana Maryam? Waliyah. Itulah yang saya sebut kemarin. Para wali itu zaman dulu, sekarang dan nanti. Dulu, sekarang dan nanti. Wali itu nggak ujuk-ujuk, tapi diproses. Bahkan wali boleh dari para mantan. Disebut kemarin kan? Bukan sebatas mantan kades, mantan camat, mantan orang-orang nggak bener. Contohnya Umar bin Khattab. Contohnya Rabi'ah Adawiyah, sudah disebut kemarin. Oh, dikira wali itu harus nyantri sejak kecil. Enggak Pak. Banyak orang yang sekian puluh tahun jadi orang nggak bener, lalu taubat, sah. Kira-kira orang seperti kita boleh daftar menjadi bahan wali gitu? Boleh nggak? Nggak berani ngomong kebanyakan. Ini ngomong terpaksa saya pakai jabatan Rois. Ini yang ngomong Rois, yang punya wewenang. Tak keluarkan SK-nya. Ditandatangani oleh Bayaya Habib Lutfi. Harus itu, perlu itu. Untuk kondisi Indonesia mesti pakai gitu-gituan. Oh iya ya. Karena banyak orang menganggap bahwa wali adalah orang dulu. Sedangkan kita orang sekarang. Maka orang sekarang bukan orang dulu. Karena orang dulu nggak boleh mendaftarkan diri. Yang nggak boleh itu belum apa-apa sudah ngaku. Nah, itu yang nggak boleh. Sebut saja kita ini di pantai, sedangkan harus berjalan ke puncak gunung. Diperkirakan 20 km. Nah, saya mau nanya, kalau orang yang masih di pantai sudah mulai berjalan menuju puncak, bolehkah disebut ia sudah melakukan perjalanan?
Ia sudah mulai melakukan perjalanan menuju mana? Nggak salah kalau Anda mengatakan, sebenarnya saya sih puncaknya wusul, puncaknya takwa sempurna, puncaknya itu wilayah kewalian, tapi saya masih di sini banget gitu. Kapan kira-kira? Nggak tahu. Mungkin sampai mati nggak tercapai, nggak apa-apa. Yang penting menjalani. Ini rumus loh. Kalau Anda ilmuwan, omongan saya ini akan digarisbawahi dengan tinta emas. Karena meluruskan pemikiran yang macet ratusan tahun. Mana mungkin kita siwa? Gak bisa. Cari gurunya. Udah nggak ada gurunya. Cari kitabnya, nggak ada. Jadi ya udah kita mah gini aja. Sesat itu. Tapi tidak akan dibubarkan oleh majelis ulama. Karena yang membubarkan juga masih begitu. Ini kalau Pak Jajan udah keluar NU-nya, gayanya selalu begitu. Rata-rata ulama NU paling pinter ngolah omongan begitu. Bahasi Musadi kalau ditanya, Yai, waduh banyak orang salah paham kepada saya. Oke, biasa Yai Jajan. NU gudangnya salah paham. Maka Gus Dur mengatakan, itu aja repot. Itu supaya menenteramkan hati. Baik. Menembus ilah, nembus illallah. Jadi semua gudang sifat manusia diolah dengan la ilaha illallah. Sangat berbeda dengan la ilaha illallah yang tanpa metode. Bisa jadi kalau gema suaranya mungkin lebih hebat sang orator, sang pembicara, sang penceramah, kondang atau tangguh di tengah lapangan. Pernah dengar seorang penceramah di tengah lapangan? Saudara-saudara sekalian, mari kita ucapkan la ilaha illallah. Selesai berat 3 kali. Bergemalah saudara-saudara, diangkat oleh wartawan nanti di koran. Bergemalah suara la ilaha illallah, hampir menggetarkan seluruh lapisan langit dan bumi. Dengan hormat kalau ditanya, tembusnya sampai kemana? Ini sih nggak bicara tembus-tembusan. Kok Pak Jajang ngomong gitu nggak nyindir, wong saya pernah jadi tukang begitu. Pengalaman. Karena menurut saya dikira kalau ilaha illallah seperti itu yang hebat. Enggak lah, enggak menembus kemana-mana. Itu punya kelebihan dari sisi gemak aja. Gemaknya saja. Tapi kalau ke dalamnya begini. Ya, kalau tembus ke dalam. Wa yabtadi'u ba'daha bihamzati ilaha. Dan dimulailah dengan hamzah ilaha minat dimag. Sebenarnya mengucapkan ilaha itu, ilaha ditariknya itu dari otak juga. Minat dimag bitakhoyul. Nah ini hati-hati kalimat takhoyul. Wah ini kok ada takhoyulnya di kiri itu? Nah, jangan dulu begitu. Takhoyul itu gambaran kira-kira. Nah, si kalimat ilaha di sebelah kanan itu bitakhoyul, dengan berimajinasi, dengan berkhayal, dengan menduga-duga, merasakan dia turun dari otak tadi kemana, hatta yantahiya wa yanzilu biha hatta yantahiya ila katibihil aiman, menembus di wilayah pundak sebelah kanan. Lalu ayat tadi ubadah bihamzati illallah, menggunakan kalimat illallah bitakhayyul lagi, in katibihil aiman,
dari wilayah pundak sebelah kanan, wa yumidduha binuzul ala karosis sodri. Diturunkan melalui jalur dada hatta yantahiya ila qalbis sonubari, sampai kepada kolbu sonubari. Hati-hati, sudah saya jelaskan kemarin. Sonubar sebenarnya apa? Nama buah. Kok disebut kolbu sonubari? Kalau kolbu ditujukan kepada jantung, menggunakan istilah kolbu karena dia taklib, bolak-balik, klak 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 klak. Jadi kolbu itunya disebut kolbu. Ya, bukan kolbu dimensi abstraknya, bukan kolbu dimensi ketuhanannya, tetapi memang posisinya di posisi jantung. Majaz mursal, di atas meja ada apa ini? Ada gelas. Gelas di atas meja. Meja gelas bukan. Gelas meja bukan. Itu majaz mursal. Orang yang matang mendalami sastra ilmu bayannya akan paham 35 alaqoh majaz mursal. Ya, ini namanya haliyah. Ya. Ada mahalliyah dan lain-lain. Nah, kalau kolbu sanubari atau jantung disebut kolbu, itu majaz mursal. Mimbabi itlaqil mahal, yang disebutkan tempatnya, jantungnya, sedangkan yang dituju adalah latifah kolbunya. Jadi majaz mursal. Wa yumidduha binuzul ala karasi sadri hatta yantahiya ila qalbis sonubari fil janibil aisar, di lambung sebelah kiri, tahta idhamil jambi wa dilai, dan di bawah tulang-tulang rusuk sebelah kiri. Fayadribu, maka dipukulkan, dihunjamkan al-jalalata lafaz illallah, Allahnya, bikuwatin nafasi al-mahbusi, dengan kekuatan napas yang dihembuskan, ala suwaida'il qalbi, ke wilayah hitam-hitamnya jantung, hatta yata'assara bihararatihi. Bayangkan, sekali mengucapkan la ilaha illallahnya, bukan pengucapan ngejar jumlah, tapi satu kali itu saja sudah sangat berbobot. La mengolah 3 latifah, ilaha mengolah 2 latifah, illallah mengolah 2 latifah, dan lafaz jalalahnya diarahkan kepada jantung sehingga ia menghasilkan panas. Hatta yata'assara bihararatihi jami'ul badani. Ya. Semua badan. Ketika jantung ditotok, dibidik, ditembak, dihunjam dengan lafaz Allah, illallah, itu menghasilkan hararah, menghasilkan unsur panas kepada seluruh badan. Dampaknya bihaitsu yahtariku jami'ul azzail fasidah. Semua juz-juz yang rusak, semua yang rusak di sini bisa yang rusak secara fisik. Karena itu zikir juga dijadikan alternatif pengobatan. Sebenarnya ngomong alternatif bagi zikir itu budaya itu. Karena seakan-akan yang paling layak menjadi sarana atau jadi alat kesehatan adalah medis, ya. Maka semacam doa-doa disebut alternatif. Negeriku, negeriku. Jadi kalau begitu Nabi Muhammad adalah ahli alternatif. Prihatin. Ahli doa yang ahli. Kalau pakai pil alternatif. Boleh Pak ngomong begini, boleh Pak. Mohon maaf, banyak para dokter yang konsultasi pada saya kalau soal gini. Ya. Aduh, ya kecuali dukun lah ya. Mau disebut alternatif boleh lah. Karena dia kemana larinya. Tapi tetap aja oleh Allah ditolong juga ya. Baik. Jami'ul badani bihaitsu yahtariku jami'ul ajza'il fasidah.
Semua jud-jud yang rusak sebutlah kandang-kandang setan lah bahasa mudahnya. Ya. Darah-darah yang dihasilkan dari rezeki haram. Ini pembersihan ke situ. Jangan menganggap bahwa darah yang mengalir di badan. Berapa liter di badan? Katanya berapa liter? 6 liter ya? 8. Kalau 8 liter dijadikan tetesan kira-kira jadi berapa juta tetes? Ya gitu aja. Nah berapa tetes yang sudah bersih, halal murni, berapa tetes yang dicampuri rezeki haram? Rasulullah bersabda dalam hadisnya yang sahih, ada orang yang berkelana melakukan pendekatan kepada Allah tetapi ya ta'amnya haram, malbasnya pakaiannya haram. Bagaimana Allah akan mengkabulkan? Zikir yang ini terkait dengan itu. Kenapa disalurkan ke seluruh tubuh, dihembuskan kepada seluruh tetes darah? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kenapa harus penuh konsentrasi? Bukan biasa. Bahkan yang saya peragakan kemarin kakek-kakek itu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sambil matanya nengok apa? Cecak ngambil apa? Nyamong la ilaha illallah. Bagus apa jelek? Tetap hargai bagus daripada enggak. Tetapi soal bobot ya mohon maaf ya kepada kakek-kakek. Bobotnya mungkin berbeda dengan yang memakai metode. Jadi la ilaha illallahnya illallah dihembuskan kepada suwaidil qalb agar dia tersalur menimbulkan hawa panas ke sekujur badan sehingga ajzaul fasidah yang jelek-jelek, yang rusak-rusak bisa terkena imbas cahaya dia. Makanya setelah zikir, kalau dalam kitab Anwarul Qusyah disebutkan jangan dulu minum air dingin gitu. Agar panas tubuhnya berfungsi dulu gitu. Sampai ke situ, Pak. Ya bedalah yang pakai metode dengan yang nggak pakai metode. Apapun pasti beda, pasti beda. Bangunan kenapa kelihatan rapi? Karena dibangun oleh ahli yang memiliki metode. Itu bikin kusen. Berikan kayu 10 kubik pada orang yang nggak paham metode bikin kusen, jadi korek kuping. Berikan batik 10 piece pada orang yang bukan ahli menjahit, jadi ocok, jadi selampet, nggak jadi baju. Karena nggak tahu metode. Zikir pun sama. Apapun pasti begitu, Pak. Wa yatanawwaru ma fil badantu, dan bermunculanlah cahaya pada setiap tetes darah, daging, tulang, otot, urat, seluruh memiliki cahaya. Bukan cahaya terang kayak lampu, bukan. Cahaya Allah, Allahu nurus samawat. Tanpa rupa cahaya Allah itu, tanpa rupa. Malam itu pun cahaya Allah. Oh nggak ada ini gelap aja. Ini kan lagi ngaji daleman. Ya. Jangan disamakan dengan ilmu biasa. Minal azza'i solehah, dari jujud yang soleh. Binuril jalalah tuh kan. Dengan cahaya lapad Allah. Fayahitu ala mahallil lataifi kulliha. Maka ia menembus, mencakup kepada semua tempat-tempat latifah yang 7. Oh begitu, oh pantas. Abah, walaupun terkadang beliau mengatakan talqin 7 latifah, tapi sangat jarang menyampaikan itu. Saya mungkin salah seorang atau satu-satunya orang mungkin yang menjelaskan bahwa
dengan menggunakan la ilaha illallah seperti itu, 7 latifah sudah diolah semua. Ya. Mungkin Bapak dengar-dengar orang lain sih sudah ditalkin berapa latifah? 7. Angkat tangan yang pernah ditalkin 7 latifah. 1, 2. Yang lain kebanyakan belum. Enggak usah kecil hati. Kenapa? Karena dengan menggunakan la ilaha illallah seperti itu sudah menyentuh semua latifah. Setiap selesai penataran mubalik di Suryalaya, pada periode saya dulu, saya sebagai ketuanya, selalu saya ajak untuk talqin 7 latifah. Mohon maaf, banyak latifah sudah ditalqin semua, sifat masih belum banyak, Pak. Ya, dengan hormat ya, maaf, tidak bermaksud menyinggung. Sekali seangkatan itu 300. Ternyata 300 peserta talqin 7 latifah semua. Ya ada lah yang ditalqin 7 latifah memang wataknya sudah bagus, semangatnya bagus, lalu semakin lengkaplah dengan ditalqin 7. Tapi saya katakan nggak jamin. Nggak jamin. Jadi Anda yang belum ditalqin latifah 7 nggak usah apa minder. Saya mau belum. Karena menggunakan la ilaha illallah seperti ini, saya ulangi, adalah sudah mengolah berapa? Kayak nggak ketangkep omongan saya ini. Alhamdulillah. Paham ya? Oh, nah gini. Pentingnya ketemu saya mungkin antara lain legalitas seperti ini. Kemarin ketika belum dijelaskan, saya tanya taholli tajalli. Bapak-bapak, saudara-saudara sudah taholli belum? Belum. Taholli itu kan kelasnya tuh kan. Selalu kelasnya tinggi. Ketika saya jelaskan taholli itu mengurangi dosa, ternyata bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sekalian, bukan pendosa kelas tertinggi, artinya tidak ada dosa yang tidak ditinggalkan. Semua dosa dilakukan? Enggak. Saya tanya, tadi malam membunuh berapa orang? Enggak, Pak, dari mulai hidup juga belum. Ya namanya itu sudah takholli. Sudah merintis takholli. Takholli itu bukan ujuk-ujuk semua dosa lepas. Enggak. Berkurang sih. Enggak ada orang yang lepas dosa semuanya, enggak ada, Pak. Kecuali para nabi ya. Orang yang sudah menjadi waliullah sekalipun dosanya masih banyak. Kalau ingin paham betul tentang perdosaan, coba baca doanya Sayyid Akasha. Alim tu minhu aul lam a'lam. Sirra wa alaniyat. Ya Allah, bila ada dosa-dosa saya, dosa yang saya sadari dan dosa yang tidak saya sadari. Dosa yang terang-terangan atau saya sembunyi-sembunyi. Kalau Bapak disuruh ngitung dosa Bapak, sepengetahuan Bapak kita lah, kalau kita diminta, termasuk saya, coba Bapak hitung dosa-dosa Bapak secara rinci, dihitung semua, insya Allah tidak sampai 10% itu. 90% dosa-dosa yang belum kita ketahui. Itu gimana itu sampai ada orang yang mendapatkan karomah, Pak Jajan begini ya, kayak main panjat pinang. Filosofinya begitu. Anakku, dia mahasiswa, mahasiswi, orang yang sampai ke tingkat wilayah itu, kewalian itu, mohon maaf, bukan dicapai dengan amalannya sendiri. Itu kayak main panjat pinang. Ada panjat pinang? Apa di sini nyebutnya? Rebutan. Rebutan. Ada nggak main rebutan? Tiang rebutannya biasa-biasa aja lah. Pohon pinang, ya udah nggak pakai gemuk, nggak pakai sabun, nggak apa-apa. Yo panjat pinang, 5 menit juga selesai. Tapi yang jadi seru kan apanya itu? Dikasih apanya? Ya pelicinnya. Baru mau naik, prosot ke bawah. Baru naik injek sama yang atas. Prosot lagi, nah, itu kan jadi lek bulu kenek padang kesang. Orang Sunda, wah, girang sekali itu masyarakat nonton panjat apa?
Bosnya ikut manjat nggak? Kadang-kadang diem aja di dalam. Gimana? Udah turun belum? Buahnya udah keambil belum? Apalagi kalau penyelenggaranya pribadi, bukan panitia ya. Dia keluar dari rumah. Udah terlalu sore ini dekat maghrib, udah tebang aja. Kalau tahu mau ditebang buat apa gua naik ke sini. Makanya nggak boleh bicara rahasia. Jadi agak paham ya sekarang? Jadi orang-orang seperti kita, sebut saja, boleh ikut main rebutan. Sangat mungkin bahwa kita akan mencapai oleh kita jauh. Paling nanti udah kelihatan bonyok-bonyok. Jadi kita ngamalin dikir ini cari bonyok aja. Cari capek aja lah. Yakinilah ya Allah, engkau pasti nggak senang sama saya ya Allah. Wong saya ini orang nggak bener, ilallah, ilallah. Ya Allah, dibanding mereka yang nggak bener tapi nggak dikir kan mendingan saya ya. Ilallah, ya Allah, daripada orang gila aku sehat kan lebih baik orang gila aku gila ya Allah ya. Maaf, kalau orang sebodoh saya kadang-kadang ya dapat cipratan karomah ya. Bukan karomah saya, karomahnya para guru nyiprat ke saya. Kata orang, luar biasa ya Jejen itu. Kamu tertipu aja. Kamu tertipu. Makanya kalau Anda hormat sama saya suka getawain. Ngapain lo? Goblok lo ketipu lo. Nggak tahu borok gue lo. Dalam tarekat enakan begitu kan. Ketimbang kaku banget tuh, jalan aja nunduk terus. Torekot di rumahnya serba haram. Kadang orang pusing dengan saya. Tuh tadi kalau ikut makan malam di mana? Ada yang nyumbang lagu tuh. Kok torekot begini? Memangnya torekot harus apa? Haram. Serba haram, bid'ah. Pindah aja ke pulau sendiri, nggak bergaul dengan orang kan. Maaf ya. Seneng saya ngomong begini. Ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai di mana tadi kita ngomong? Jadi lafaz jalalah ditembuskan kemana? Ke seluruh latifah. Jadi zikir itu sedang membakar juz-juz kotoran dalam diri kita. Yang dohiriyah maupun batiniyah. Nah, kalau sudah ke situ, Anda akan berpikir, oh begini ya. Begini, nggak sembarangan. Pantas banyak orang yang nggak mau. Wa yulahidu makna tahlil ay la maqsuda illallah. Dan mulahadzahkan, dawamkan, terus tetap adakan kesadaran makna tahlil. Awas, jangan menganggap bahwa yang namanya tahlilan itu kumpul untuk baca-bacaan bagi orang yang meninggal. Itu tahlilan sempit Pak. Apa ya doa yang pantas ya? Kenapa disebut tahlilan? Karena inti daripada amaliyah tersebut adalah lafaz la ilaha illallah. La ilaha illallah itulah hailalah atau tahlil. Tahlil itu mengagungkan. Tahlil itu kalimat la ilaha illallah, kalimat untuk mengagungkan Allah. Di dalamnya terkandung makna yang sangat banyak. Di sini disebutkan la maqsuda illallah. Bahkan kita sering menyampaikannya 3 kan. La ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah, la ilaha illallah, la mawjuda illallah.
Kalau sudah lama maujudah itu habis, itu fana itu. Tahap awal yang ngomong aja lah dulu, belum naik kepada kesadaran. Lama kelamaan menjadi kesadaran. Wa min kalimatin nabi yunfi jami'al muhdatsat. Dari kalimat la ilaha berarti ia sedang menafikan, menghanguskan, membuang semua muhdatsat minan nazari, dari pikiran, wal i'tibar, dan ijiran. Wa yanzuruha nadrul fana, semua selain Allah, la ilah, tidak ada sesuatu yang layak dijadikan Tuhan. Kenapa? Karena semuanya adalah fana, semuanya adalah lebur. Itulah ilah. Jujur, di dalam kalbu kita mana yang lebih menjadi pribumi, Allah atau keinginan? Terserah. Jujur aja. Orang di kelas saya juga masih Allah itu sering diusir. Kalau panitia Pak Arif sudah menyediakan Hotel Horizon 607, 612, 615 untuk rombongannya Pak Yai Jejen. Pak Jejen sudah capek, lalu istirahat, umpama jam 12 malam, panitia karena ada saudaranya dari Palembang sana bawa anak yang masih kecil dan nangis mencret lagi, dibawa ke kamar saya. Kira-kira Pak Jejen marah apa enggak? Manusianya aja. Marah. Goblok panitia. Tambah lagi udah 2 orang nih, ditambah lagi 5 orang. Siapa sih ini? Ini keluarganya dari Palembang. Datang lagi Pak Haji Jamil. Tok, tingkleng. Siapa? Jamil. Ada apa Pak Haji? Ini loh, ada titipan apa? Itu peti bekas ikan pedak. Peti apa nyebutnya sini? Kas ya? Ya pokoknya gitu. Bekas ikan asin yang masih bau. Dibawa kemana? Kira-kira Pak Jejen tetap di situ dengan ikhlas atau pindah sendiri ganti hotel? Mungkin ya udahlah, silakan kamu di sini biar saya cari hotel lain. Paham maksud saya? Kalbu ini hanya untuk Allah, nak. Kalbu itu hanya untuk Allah, tidak boleh untuk yang lain, tidak boleh. Disebutnya Baitullah, makanya jangan sempitkan kalbu ke daging hati. Anda jadi keliru nanti. Masya Allah, di dalam daging hati kayak liver, kayak belatung. Bukan di situ. Kalbu ini wilayah batin dalam diri kita. Dengan kata lain, wilayah ketuhanan dalam diri kita. Hanya untuk Dia. Seperti hanya di Baitullah sana tidak boleh ada berhala di dalam. Bukan Allah diam di situ. Tapi kalbu hanya untuk aku, kata Allah. Kita masukin bayi mencret. Keperluan kita dimasukin ke kalbu. Yang bau-bau, yang jelek-jelek dimasukkan ke dalam. Mungkin kata Allah, iyalah silahkan kalbumu untuk semaumu, biar aku pindah hotel aja. Paham maksudnya? La ilaha illallah. Sama dengan hehehe, keluar. La ilaha itu. Keluar kamu. Illallah, ini hanya untuk Dia. Kamu beraninya masuk ke situ. Mungkin kata si dunia, kata mobil, kata apa, aku kan mengikuti keinginanmu. Malu, keluar dulu. Mengusir itu. Kalau gitu nanti saya miskin dong Pak Jejen. Jangan mengambil keputusan ke situ. Tidak ada dalil dalam Quran bahwa umat Islam harus miskin, nggak ada. Nggak ada Pak. Ayo kalau Anda lebih ahli daripada saya di bidang ilmu, angkat silakan, please. Ayat mana, surat mana? Surat apa, ayat berapa yang menyatakan bahwa umat Islam harus miskin? Ya ayyuhalladzina amanu la tamlikud dunya
Wahai orang-orang yang beriman, engkau tidak boleh memiliki dunia. Allah, Allah, Masya Allah. Tidak ada ayat begitu. Kalau ada umat Islam yang hari ini masih belum sejahtera, ya sabar dan berupaya. Nunggu giliran. Ini nggak tahu siapa nih, doktrin dari mana. Seakan-akan umat Islam harus miskin. Giliran punya pabrik, orang Korea yang punyanya, umat Islam jadi satpam. Yang paling prihatin, perempuan-perempuan muslimah jadi wanita piaraan. Annal ardo yarithuha ibadiyas solihun. Dunia ini kuwariskan untuk hamba-hambaku yang soleh. Kalau kita melihat umat yang belum sejahtera, nasihatkan sabar ya, berupayalah. Hargai pekerjaan yang ada ya. Pokoknya berhasil dan tak diharamkan kalau di bidang rezeki. Tapi lakukan doa, lakukan pendekatan kepada Allah. Kok Pak Jejen ngomongnya seperti dengan penuh perasaan? Saya ustadz yang 10 tahun di Sukabumi disebut ustadz termiskin. Betul Pak. Pengen tahu istana saya tahun 80-an? Sok Pak Udin, kalau ada gambarnya boleh lah. Ya. Mungkin orang menganggap kalau Pak Jejen hari ini, jabatannya aja sekian, rumahnya koyok begitu, pesantrennya sekian hektar. Itu sekarang. Dulu Masya Allah makan pagi enggak sore, baju satu lepas mandi. Saya mengalami jadi ustadz fakir lebih 10 tahun. Nah ini udah bisa keukur kan? Kalau orang rumahnya banyak lalu punya ginian disebutnya villa mungkin. Ini wong ini istananya. Terus sekarang berubah, berkembang. Tuh beda sedikit ya dengan yang tadi. Ini belum tambah 1 lantai lagi. Rumah saya cuma 1000 meter persegi, 3 lantai. Untuk saya 1 kamar untuk jamaah yang datang. Alhamdulillah. Ini makanya saya berani mengatakan, hei, nggak ada perintah di dalam Islam bahwa umat Islam harus miskin. Nggak ada. Ini masjid, pesantren dan lain-lain. Yang ada adalah wala tagurrannakumul hayatud dunya. Jangan tertipu oleh dunia. Maka kalau pakai ilmu mantik, ilmu logika akan muncul 4. Ya. Punya harta tidak tertipu. Punya harta tapi tertipu. Tidak punya harta tapi tertipu. Tidak punya harta tidak tertipu. Ayo coba ngomong. 1. Sayang cuma sendiri yang ngomongnya. Ya. DPAJ namanya, Dewan Perwakilan Jamaah. Itu pakai mantik itu. Setiap 2 kalimat disambungkan pasti akan keluar 4, Pak. Itu sudah rumus logika itu. Ya. Setiap 2 kalimat disambungkan akan muncul. Nanti disebutnya nisbat. Itu disebut umum khusus min wajhin. Qad yaftariqa wa qad yajtami'a. Yuk, punya harta tidak tertipu, punya harta tapi tertipu. Tidak punya harta tidak tertipu, tidak punya harta tapi tertipu. Pilih yang mana? Nah, gitu aja. Jangan pilih tidak punya dan tertipu, apalagi repot. Buktinya Pak Jejen, bukti. Aduh, memang harus ada bukti. Orang kaya, rumahnya besar, kendaraannya banyak, tanahnya luas, perusahaannya banyak dan maju. Miliarder dia, tetapi ibadahnya bagus. Itu contoh punya harta. Ada orang punya harta, tapi ibadah jadi tertinggal. Pak, sholat Pak, maaf lagi sibuk. Pak, pengajian, aduh nanti ya minggu depan aja. Pokoknya yang namanya ibadah tersisih. Itu punya dan tertipu. Tidak punya tidak tertipu. Tidak punya maksudnya tidak banyak ya hartanya. Ya
tempat tinggal sangat-sangat sederhana, pakaian sangat sederhana, makan pagi nggak sore, atau bahasanya kalau hari ini makan besok masih dipikir makan apa enggak besok, kan gitu ya. Di bidang permakanan orang Indonesia begitu, banyak kelompok besok makan apa tidak, besok makan apa, besok makan di mana, besok makan dengan siapa, yang ujung besok makan siapa, kan gitu. Memang orang Indonesia ini, kalau banyak orang yang menyebut al-barbari sekarang, barbari, saling makan orang. Ya. Nah, baik, saya mengalami, alhamdulillah. Jadi semua berpotensi, semua berpotensi. Kalau hari ini kita belum sejahtera, obatnya adalah sabar dan berupaya. Sabar dan, kalau mau, saya mau segini aja, ya silakan. Kalau mau memilih segitu, bahagialah dengan keadaan seperti itu. Jangan yang repot, upaya cuma segitu, tapi merengeknya nggak begitu. Kemampuan cuma segitu, saya malu, ya namanya. Setiap ketemu orang, jadi memang begini sih bapaknya anak-anak itu males. Ngomong di mana-mana ngoceh terus. Ini gaya-gaya Indonesia ini. Andaikan dia belum sejahtera, tapi ia bisa tersenyum. Lihat rumah orang 3 lantai, rumah kamu cuma begitu. Alhamdulillah, daripada yang nggak punya. Susah ngadepin orang makrifat. Zikir itu ke situ fungsinya, nak. Ke situ fungsi. Ya, ala bi dzikrillah tatmainul qulub. Lanjut. Ya, sudah. La maujuda illallah, la maksuda. Nafikan segala sesuatu selain Allah. Dari pandangan, dari iktibar, pemikiran, semuanya adalah fana, semuanya adalah lebur. Dan dari kalimat isbat, illallah yusbitu fi qalbihi wa nadrihi zatal haqqi ta'ala. Ya, ia menetapkan dalam kalbunya tentang zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berani nggak ngomong begini? Tuhan di dalam diri saya, ngomong. Pernah nggak ada penceramah ngomong begitu? Berani ngomong begitu, pasti disambit itu. Ini enaknya Indonesia, masih ada cara. Sampaikan dengan seni. Oleh Mas Ebit disampaikan dengan seni, nggak ada yang protes. Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Berusahalah agar dia tersenyum. Berusahalah agar dia tersenyum. Du 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 du. Haram lagi. Du 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 du. Oh 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 oh. Kalau sholawat dilakukan, nggak ada yang protes. Tapi kalau kiai ngomong begitu, kiai apa ini? Jaffar akhi kilashbu bishafatik. Allah 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 Allah. Salli ala. Wal wardatil hamra fi khaddaik. Wal wardatil hamra fi khaddaik. Masya Allah, Masya Allah. Coba kiai setiap menjelang sholat lantunkan nazam seperti tadi, itu luar biasa. Lagu pacaran Ummu Kulsum, tahu? Ini Indonesia ini terlalu ke Arab-Araban. Saya setuju cinta Arab dari sisi iman Rasulullah di sana, tapi jangan tertipu, budayanya dianggap ibadah semua. Merekah kedua bibirmu yang merah, amin amin. Rona merah di pipimu sayang, amin Allah. Tolol. Jangan nyebut tolol, suka menyinggung perasaan. Kurang sensitif. Siapa yang begitu? Enggak tahu. Hati-hati. Oh, pantas. Itulah dulu Sunan Kalijaga oleh para wali yang lain diprotes. Sunan, Raden Syahid, Raden, pakaiannya jangan begitu. Itu bukan pakaian Islam. Oh, enggak apa-apa. Ini untuk lebih menyesuaikan dengan situasi. Jadi kalau wali mesti gitu ngomong situasi. Maaf, bukan. Keliru lagi. Budaya apa itu budaya? Baik. Paham ya? Dari kalimat ilaha apa itu? Menafikan
La ilah, kalimat nafi, menafikan segala sesuatu selain Allah. Jangan ada di mana dia? Di kalbu. Kalau mau punya, please genggam di tanganmu harta itu. Mobil, genggam di tangan. Duit, emas, ruko, apalagi, pokoknya apapun lah. Silakan di tangan. Jangan di sini. Kalau di sini mengganggu, sulit tidur bisa-bisa. Hadirin rahimakumullah. Sedangkan dari apa tadi? Dari kalimat illallah, menetapkan zat Allah. Jadi Allah berfirman dalam hadis qudsinya, wa fi sirri ana. Apa katanya? Yang kencang ngomongnya. Ini lama ditakut-takutin, ini orang trauma sindrom ini. Wa fi sirri ana. Di dalam sirri ada aku, kata Allah. Itu yang diangkat oleh para seniman. Tuhan ada di sini. Jangan sebut engkau di atas sana ya Allah. Kapan engkau mau turun? Kira-kira engkau di atas Pegal ya Rabbi. Coba ke sini ke Pekalongan. Hati-hati dengan kata-kata dia di atas sana. Jangan dianggap itu hakikat bahwa Allah di atas sana. Yuk ngomong depan belakang, kanan kiri, atas bawah, luar dalam, dicakup oleh Allah. Ini karena enggak semata-mata bedah kitab, pakai latihan kalimat. Nah, ini latihannya gitu. Ayo ngomong. Tapi sirri ana. Di dalam sirri ada aku. Tuhan ada di sini. Kalau mau disambungkan dengan lagu Indonesia begitu. Mau yang lagu yang Arab cari sendiri. Jangan dianggap Tuhan di ini kalimat simbol. Kalimat simbol menunjukkan Allah maha luhur, maha tinggi. Bukan Allahnya di atas sana, duduk di tempat atas, bukan. Masih kurang yakin? Ini, saya mau nanya, apakah Allah itu dekat? Yakin? Tidak ragu-ragu? Alhamdulillah. Apakah pernah maksiat? Allahnya kemana? Anda mengatakan dekat dan yakin, itu yakin mulut itu. Bukan yakin rasa itu. Kalau nggak nyebut yakin nanti disebut nggak yakin. Kalau nggak yakin dianggap nanti imannya kurang. Yang disebutkan yakin di sini merasakan dekatnya Allah. Nggak bisa dengan pidato, nah, nggak bisa dengan baca buku, nggak bisa. Itu harus dilatih. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Allah itu sudah dekat, tapi kita masih mengusir-ngusir Allah. Sekarang kita yang mendekatkan diri kepada Allah. Kalah oleh Bimbo lagi. Tuhan, apa kata-katanya? Engkau jauh, aku jauh, engkau jauh. Bukan? Allahnya memang dari dulu juga dekat. Tapi kalau kitanya merasa jauh, jauhlah Allah. Kalau kitanya merasa dekat, seniman lagi. Ulama, jangan memponis, mencerca, menyalahkan. Bahwa seniman maksiat semua, salah semua. Kita kalah oleh banyak seniman di bidang ma'rifat. Kenapa saya dekat dengan para dalang di Sunda sana yang namanya Asep Sunandar? Banyak ilmu ma'rifat yang lebih difahami oleh para seniman. Kitabnya bukan kitab Arab. Itu disebut Wilanjana Wilanjani. Apa katanya? Kenapa saya kemarin di Batam, saya yang diminta untuk memberikan tausiah di saat milad paguyuban Pasunan yang ke 1 abad. Ya, 1 abad. Karena saya melihat banyak ilmu makrifat
yang ada di para leluhur Sunda. Karena itu Abah di Suryalaya gak pernah lepas dari para seniman. Maaf, mungkin Anda yang terlalu fikih, begitu datang menghadiri ulang tahun di Suryalaya bisa heran-heran, ini apa main kecapi di depan masjid? Teng tang teng 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 teng. Saya sendiri pertama datang, ini apa-apaan ini? Tasawuf kok begini? Saya perhatikan liriknya. Diperhatikanlah liriknya, lirik marifat yang di dalam kitab kita kurang ditemukan tingkat makrifat sampai ke arah itu. Baik. Apa selanjutnya? Wa yanzur wujud dzatil haqqi nadrul baqa. Maka dipandang diyakini bahwa Allah adalah abadi. Wa fi akhiriha, ketika Anda selesai melaksanakan, kalau tingkat dasar yaitu ba'da sholat fardu 165, dawamkan itu. Jangan anggap remeh itu. Untuk menjadi orang yang dawam mengamalkan la ilaha illallah 165 setiap pada sholat nggak mudah. Diawali dengan memaksa diri dulu itu. Perbandingan antara yang menerima talqin mengamalkan dan menerima talqin belum mengamalkan, saya kira lebih banyak yang belum mengamalkan. Jujurlah. Yang hadir di sini juga belum tentu istiqomah mengamalkan semuanya. Jangan tersinggung ya. Tersinggung apa enggak? Harus tersinggung. Orang yang enggak tersinggung enggak punya perasaan. Tapi jangan gondok gitu. Tersinggung jangan. Sedangkan nanti meningkat. Mulailah mungkin setelah sholat malam, bangun jam 2, jam 3, zikirlah mungkin 1000. Nanti naik lagi kepada 3.000, 5.000, naik lagi sampai kepada 10.000, nanti naik lagi kepada 100.000. Terus. Ini kitabnya. Zikir yang menjelaskan tentang mengamalkan sampai muraqabah 20 tingkat, satu tingkatnya kurang lebih 10.000 atau 1,5 jam atau 2 jam. Ini kitab. Saya cuplik sedikit kitabnya. Ini sudah disusun oleh Syekh Khotib Syambas 200 tahun yang lalu sudah. Kenapa dari Suryalaya tidak cepat dikeluarkan ini? Mungkin pengarsa Abah sangat bijaksana, tidak mau merepotkan murid. Biarlah amal-amalan yang berat Abah yang mengerjakan. Anak-anakku tinggal yang enaknya aja. Nggak usah ikut masak, makannya aja. Allahu Akbar, Allah. Nah sekarang beliau sudah wafat. Mau terus manja begitu? Makanya buatlah di Pekalongan ini zawiyah, Pak Haji. Tempatnya sudah ada saya kira. Buat zawiyah dengan hormat Al-Mukarram Yai Haji Jahri dan para ulama TKN khususnya di sini. Saya tidak janji, tapi insya Allah selama diperlukan saya akan membantu. Ya membantu. Nanti mulai dulu di Sukabumi dulu. Sebenarnya di Suryalaya, tapi di Suryalaya dengan hormat keluarga sangat sibuk untuk urusan begini, kurang ada yang ngurus. Tempatnya sudah ada sindang lewang, tempat enak, di blok di depannya ada danau, bangunannya sederhana, nikmat zikir di situ. Nah, dengan hormat seizin keluarga, seizin. Saya mohon izin ke Haji Baban. Kiai Injen ya, selalu mengatakan zawiyah, jangan zawiyah, jangan. Kemana-mana beliau selalu zawiyah. Arti zawiyah, buatlah tempat khusus untuk berzikir. Coba adakan peningkatan zikir di situ. Khotaman yang cuma 15 menit itu penting. Dan bagi yang sangat malas, segitu itu berat gitu. Ya, segitu itu berat. Wong masih ada ikhwan TKN yang seminggu sekali juga enggak khotamannya. Ada apa enggak? Wonten apa ora? Kata nggih. Ya enggak apa-apa, yang sudah ya sudah. Kedepannya nanti adakanlah minimal sebulan sekali khataman tam. Sudah ya? Sudah, ya bagus. Itu dari hasil obrolan kita kan. Ngobrol-ngobrol ringan sambil ngopi, ngobrol
dicoba. Gitu aja. Ternyata kuat ya. Ternyata kuat. Tidak ada yang matanya lepas karena ikut khataman 3 jam. Tidak ada. Tidak ada yang giginya lepas, tidak ada. Kecuali ada yang lepas mungkin tadinya memang sudah longgar gitu ya. Lalu pas khataman lepasnya tidak apa-apa. Itu bukan karena khataman. Nak lagi. Saudara-saudara sekalian, ada sebuah daerah, sebuah provinsi. Di situ banyak sekali ikhwan di Sumatera sana. Ketika reformasi mengalami kolab bisnisnya kolab. Mayoritas dari mereka adalah di real estate bisnis. Real estate kan di masa-masa reformasi mengalami goncangan luar biasa. Kawan-kawan bicara secara secret kepada saya, jangan gimana ini, Manakiban harus lanjut dan kami tidak punya wakil talqin. Kami harus selalu mendatangkan dari Jawa. Bagaimanapun perlu transportasi dan bagaimana. Saya katakan, memang kenapa bisnis kami begini. Manusiawi kalau ngomongin bisnis. Fluktuatif pasang surut itu biasa sebenarnya. Dan jangan pernah merasa bahwa kalau ngomong bisnis itu merasa bukan Islam. Rasulullah bisnismen. Bagaimana jalan kegiatan keagamaan kalau tidak ada biaya? Bagaimana ada biaya kalau nggak ada usaha? Hati-hati ya ini kepada para ustadz ya. Kita kalau jadi ustadz kan enaknya menerimanya aja, nyarinya nggak bisa kan? Jujur. Saya nggak begitu, walaupun saya ustadz kiai, tapi saya juga menjalankan bisnis. Bisnis apa Pak Jejer? Catering. Catering apa? Tuh santri 400 sama aja saya punya rumah makan kan. Jadi pagi sore pelanggannya 400 orang, 400 kali 1.000 rupiah, lumayan. Jangan anggap kiai ndak bisnis ya. Maka dengan hormat saya kalau diundang kemana-mana sering mengatakan jangan merepotkan panitia. Kendaraan kami ada, tempat kami ada. Supaya tidak jadi ustadz yang nunggu-nunggu pemberian dari panitia. Pas mau pulang balik lagi. Nggak usah. Padahal kantongnya terkait itu. Terkait pegangan kunci, nggak usah. Karena bagaimanapun saya pembimbing para mubalik Suryalah ya, jadi tidak apa-apa ngomong gini ya. Memang tugas saya supaya ikhlas. Tapi tentu panitia juga memikirkan siapa yang memberikan bimbingan pada Anda. Baik, la ilaha illallah. Saya kira itu yang pertama. Wasyara itu lanjutkan Ustaz.